Multiverse Beyond Imagination. Kalau bahas lautan yang memang kan baru terjamah oleh manusia 5%. Kalau lautan aja kita baru tahu sedikitnya 5%-nya, terus berapa persen yang kita tahu tentang alam semesta? Multiverse, dunia paralel yang tidak pernah kita sadari dan mungkin kita hidup dalam satu dari sekian banyak alam semesta yang ada. If the multiverse theory is correct, ours is not the only one out there. Which is as interesting as it is scary, right? Multiverse secara sederhana, ini adalah gagasan bahwa alam semesta kita hanyalah satu di antara banyaknya alam semesta lainnya. Bayangin aja, ada sebuah alam semesta seperti gelembung di dalam sebuah laut yang tak terbatas. Setiap gelembung ini adalah realitas yang berbeda dengan hukum fisika, waktu, dan bahkan sejarahnya sendiri. Teori ini pertama kali muncul di dunia ilmiah pada abad ke-20. Namun, tidak semua ilmuwan sepakat. Ada beberapa model yang memperkenalkan ide ini, dan yang paling terkenal adalah teori many worlds yang diajukan oleh fisikawan Hugh Everett pada tahun 1957. Everett mengemukakan bahwa setiap kali kita membuat keputusan, alam semesta ini membelah menjadi dua. Satu dunia di mana kita memilih satu pilihan, dan dunia satu lagi di mana kita memilih yang lain. Some say that in this vast multiverse of bubble universes, there might be other life forms just like us. The problem is, we're getting farther away from them with each passing moment, and our paths will never cross. Semua kemungkinan ini ada dan tersebar dalam dunia paralel. Tentu aja, kalau kita berbicara tentang sains, kita butuh bukti. Dan meskipun hingga saat ini belum ada bukti langsung bahwa multiverse itu ada, tapi ada beberapa fenomena fisik yang bisa kita kaitkan dengan konsep ini. Pertama, coba kita bahas soal inflasi kosmik. Nah, inflasi kosmik adalah teori yang menjelaskan bagaimana sih alam semesta kita berkembang dengan sangat cepat setelah Big Bang. Para ilmuwan menduga bahwa dalam proses inflasi ini, alam semesta kita bisa saja membelah menjadi banyak cabang dan bisa saja memiliki sifat fisika yang berbeda dan bisa saja menjadi alam semesta yang terpisah. Penemuan lain yang menarik adalah radiasi latar gelombang mikrokosmik atau CMB, Cosmic Microwave Background. Ini adalah jejak panas yang tersisa dari Big Bang dan beberapa ilmuwan percaya bahwa ketidaksempurnaan atau kerutan yang ditemukan pada CMB ini menunjukkan adanya benturan antara alam semesta lain. Jika ini benar, ya, maka itu bisa menjadi bukti pertama bahwa kita hidup dalam multiverse. Tapi seiring dengan kemajuan teori ini, muncul juga berbagai teori-teori. Apa sih yang sebenarnya disembunyikan oleh para ilmuwan? Apakah mereka sengaja menutupi informasi ini? Ada yang berpendapat bahwa multiverse bukan hanya sebuah teori fisik, melainkan juga merupakan alat kontrol dan manipulasi pikiran. Salah satu teori terbesar adalah bahwa pemerintah atau kelompok elit di dunia ini sudah mengetahui tentang multiverse dan bahkan mengendalikannya. Beberapa orang percaya bahwa eksperimen seperti yang dilakukan oleh CERN Large Hadron Collider atau LHC mungkin bukan hanya bertujuan untuk mempelajari partikel subatomik, tapi juga untuk membuka portal ke alam semesta. Coba kalian bayangin, kalau pemerintah mengetahui bahwa ada realitas paralel di mana mereka bisa melakukan eksperimen tanpa mengkhawatirkan akibatnya di dunia kita. Bisa saja mereka mengakses sumber daya atau teknologi dari dunia paralel tersebut.
Dan yang lebih mengkhawatirkan, bisa saja mereka memanipulasi realitas kita, menciptakan realitas yang diinginkan tanpa kita sadari. Ignition sequence start. The Mission of Apollo. Jadi kita semua tahu tentang Apollo 11 kan? Itu loh, misi yang berhasil membawa Neil Armstrong dan Buzz Aldrin ke bulan pada 20 Juli 1969. Itu adalah pencapaian yang luar biasa, dan banyak orang bilang itu adalah langkah terbesar umat manusia ke luar angkasa. Siapa sangka manusia bisa mendarat di bulan dengan teknologi yang kita miliki pada saat itu. Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Faktanya yang perlu kita ingat adalah misi Apollo itu nggak cuma satu kali. Total ada 6 misi pendaratan manusia di bulan antara 1969 hingga 1972 yang semuanya dipimpin oleh NASA. Tapi meskipun kita berhasil sampai ke bulan, kita nggak pernah lagi mengirimkan manusia ke bulan. Ada yang bilang, kita sudah tahu semuanya tentang bulan, tapi ada hal-hal yang tersembunyi. Dan inilah bagian yang lebih menarik. Selain pencapaian besar itu, ada banyak teori yang muncul. Salah satunya adalah teori yang mengatakan bahwa pendaratan di bulan itu nggak pernah benar-benar terjadi. Atau, kalaupun itu terjadi, ada hal-hal aneh yang disembunyikan. Tapi bukan itu yang kita bahas sekarang. Jadi, ada teori yang lebih gila yang mencoba menghubungkan misi Apollo dengan dunia paralel atau multiverse. So, bayangin, kalau kita ngomongin multiverse, kita bicara soal alam semesta yang tidak terhitung jumlahnya, yang masing-masing punya realitas dan hukum fisika yang berbeda-beda. Ada yang percaya bahwa selama ini misi Apollo, para astronot sebenarnya menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita tahu. Mungkin mereka bertemu dengan sesuatu yang berasal dari dunia paralel. Salah satu bukti yang sering disebut dalam teori ini adalah beberapa laporan aneh dan objek yang gak bisa dijelaskan yang dilihat para astronot selama perjalanan mereka. Beberapa orang bertanya-tanya, apakah para astronot Apollo saat melakukan perjalanan ke bulan tanpa sengaja terpeleset ke dalam dunia paralel atau bahkan dimensi lain. Mungkin mereka melihat hal-hal yang gak bisa dijelaskan oleh sains kita. Atau mungkin mereka bahkan berinteraksi dengan entitas atau objek yang berasal dari dimensi lain. It's one small step for man, one giant leap for mankind. The Milky Way. Tapi, kalau ngomongin alam semesta pun, mungkin nggak akan ada habisnya. Karena ya memang sebesar itu loh alam semesta kita. Kalian juga pasti sering lihat seberapa kecilnya bumi kalau dibandingkan dengan alam semesta. Nah, ngomongin soal bumi ini ada sebuah solar system atau tata surya. Ini bersama dengan planet-planet lainnya, ada berporos, ada yang tidak. Ada yang mengorbit pada bintang lain, ada yang tidak. Itu merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti, atau kita sebut The Milky Way. Tapi galaksi Bima Sakti ini bukanlah galaksi satu-satunya. Ada galaksi lain yang sama-sama membentuk local group. Nah, sebuah kumpulan local group itu membentuk Virgo Supercluster. Dan kumpulan dari Virgo Supercluster membentuk Laniakea Supercluster. Dan kumpulan dari Laniakea Supercluster itu hanyalah sebagian kecil dari observable universe. Atau wilayah dari alam semesta yang sampai hari ini sudah bisa diamati ataupun diketahui oleh ilmu pengetahuan modern.
Tapi apa sih hubungannya multiverse dengan The Milky Way? Nah, The Milky Way adalah bagian dari alam semesta kita. Galaksi kita, The Milky Way, adalah rumah bagi miliaran bintang, termasuk matahari kita dan sistem planet yang kita kenal. Tapi, ini hanya bagian dari alam semesta yang jauh lebih luas. Menurut estimasi terbaru, galaksi kita adalah salah satu dari ratusan miliar galaksi yang ada di alam semesta yang dapat kita amati. Sementara itu, konsep multiverse mengusulkan bahwa galaksi seperti The Milky Way hanyalah bagian kecil dari kemungkinan tak terbatas yang ada dalam berbagai alam semesta. Kalau kita memikirkan The Milky Way dalam konteks multiverse, bayangkan sejenak deh. Mungkin ada galaksi yang sangat mirip dengan kita di luar sana. Atau mungkin galaksi yang sangat berbeda. Setiap kemungkinan itu membuka lebih banyak pertanyaan tentang bagaimana alam semesta kita terbentuk dan apa tujuan dari eksistensi kita. Richard Doty. Coba kita mulai dengan Area 51 yang mungkin kalian sudah familiar ya. Soalnya Area 51 biasanya kita ngebahas soal Area 51 karena alien yang disukan ada di dalamnya. Tapi pada History Channel pernah menayangkan sebuah video yang berjudul Ancient Alien, Area 51 Opens Up Portal. I had a job to do. I wasn't a maverick. I just didn't go out and do this on my own. My supervisors told me, listen, we don't want him to go out to the public, go on camera and say, hey, I just tapped into a secret laser on Kirtland Air Force Base. Obviously, we can't have that happen. So all I had to do was say, well, you know what, Paul? Maybe what you did see was UFOs. Ini semua ditayangkan di season 20. Ada seseorang yang bernama Richard Doty. Nah, dia ini seorang petugas kontra intelijen atau individu yang bekerja melindungi informasi sensitif untuk melindungi keamanan nasional. Di tahun 1984, Richard ditempatkan untuk menjaga Area 51. Dan di dalam segmen History Channel, Richard mengungkapkan dia selama bekerja di Area 51 bertemu dengan peneliti-peneliti di sana yang berhasil untuk membuka fabric of space atau membuka jalinan ruang angkasa. Dengan alat yang dapat membuat sebuah lubang, dan mereka meyakini di seberang lubang tersebut ada dimensi yang berbeda dan mungkin alam semesta yang berbeda. Tapi, apakah ini semua dapat dipercaya? Gimana menurut kalian? Kita mungkin hanya seperti bayangan, terpantul dari alam semesta lain yang lebih gelap, yang tidak pernah kita ketahui.